Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Aliana Diva dengan NIM G0025034 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ genitalia dan uropoetika. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi penis. Nah, penis sendiri itu dia punya dua parts fixa dan juga pars libera. Pars fixa terdiri dari bulbus penis, yang ke arah distal akan berlanjut menjadi corpus sphygmosum penis dan juga crus penis, dexter and sinister yang di bagian dorsal akan menjadi corpora cavernosa penis. Nah, untuk pars libera itu tuh dia ada corpus sphygmosum penis dan juga corpora cavernosa penis. Corpus sphygmosum penis itu dia terletak di bagian ventral dari penis, kemudian dia itu dilewati oleh uretra pars spongiosa dan juga dia itu di bagian distal itu akan melebar membentuk glans penis. Nah, di bagian dalam glans penis itu akan mengalami pelebaran membentuk fossa navicularis. Kemudian di ujung dari glans penis itu terdapat ostium uretra externum. Nah, kemudian di bagian proksimal terdapat batas antara corpus dan glans yang membentuk cekungan disebut sulcus corona glandis. Nah, kemudian di glans penis itu ada kulit yang menutupi, itu disebut preputium. Nah, preputium dan glans penis dihubungkan oleh frenulum preputii. Kemudian di preputium terdapat glandula Tyson yang menghasilkan sperma. Nah, untuk yang corpora cavernosa itu tuh dia letaknya di bagian dorsal, kemudian dia itu adalah jaringan erektil utama. Nah, dia itu seperti namanya kan corpora cavernosa. Berarti dia itu terdiri dari dua corpus cavernosum. Nah, kemudian masing-masing corpus cavernosum ini diliputi oleh pokoknya corpora cavernosa ini dia itu diliputi oleh tunika albuginea tebal. Nah, kemudian di corpora cavernosa itu terdapat ruangan-ruangan yang disebut caverne atau sinus cavernosum. Nah, kemudian di tengahnya itu dilalui oleh arteri profunda penis. Nah, kemudian tunika albuginea, dexter, and sinister, dia itu akan menyatu di medial membentuk septum pectiniform penis, di mana dia itu di bagian superior dan inferiornya itu dia terdapat cekungan. Nah, untuk yang superiornya itu dia diisi terdapat kayak ruangan gitu loh. Yang di bagian superior itu diisi oleh arteri dorsalis penis dan vena dorsalis profunda penis. Kalau yang di inferior itu diisi oleh corpus sphygmosum penis. Nah, kemudian pars fixa itu dia itu ada musculus yang kayak memperkuat gitu. Jadi ada musculus ischiocavernosus yang insersinya ada di crus penis dan musculus bulbus sphygmosus yang insersinya ada di bulbus penis gitu. Kemudian untuk anatomi skrotum, jadi skrotum sendiri itu dia adalah lapisan pembungkus testis, yang dimana itu dia fungsinya untuk menjaga agar suhu testis itu optimal untuk spermatogenesis. Nah, pada mediana skrotum terdapat cavea scroti. Nah, untuk skrotum itu dia punya 9 lapisan. Dari paling superficial ada kulit, kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos, kemudian ada fascia spermatica externa, kemudian ada musculus cremasterica, kemudian ada fascia spermatica interna, kemudian ada tunica vaginalis lamina parietalis, kemudian ada tunica vaginalis lamina visceralis, kemudian ada tunica albuginea, kemudian ada tunica vasculosa, dan ya substansia testis itu sendiri. Jadi totalnya itu ada 9 lapisan ditambah substansia testis gitu. Oke, jadi selanjutnya ada testis. Testis ini tuh dia kalau di wanita homolog dengan ovarium. Nah, si testis ini tuh dia digantung oleh funiculus spermaticus, di mana testis kiri itu dia lebih rendah daripada testis kanan karena funiculus spermaticusnya itu lebih panjang.
Oke, selanjutnya untuk alur sperma. Jadi, spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contortus seminiferus, kemudian dia akan ke tubulus rectus seminiferus, kemudian dia akan ke retitestis, lalu ke ductus efferentes, kemudian ke epididymis, kemudian ke ductus deferens, kemudian ke ampulla ductus deferens, kemudian ke ductus ejaculatorius, bergabung dengan vesicula seminalis, kemudian ke ostium ductus ejaculatorius, kemudian ke uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, uretra pars spongiesa, dan yang terakhir ostium uretra externum. Oke, selanjutnya untuk anatomi klinis torsiotestis. Jadi torsiotestis itu dia adalah kondisi ketika funiculus spermaticus itu terpelintir, yang dia itu menyebabkan strangulasi arteri testicularis, di mana dia itu dapat mengakibatkan infark ataupun nekrosis. Selanjutnya ada varicocele. Jadi varicocele ini tuh dia adalah dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis, yang dimana dia itu menyebabkan gangguan aliran darah balik vena. Oke, selanjutnya ada BPH atau benign prostatic hyperplasia. Jadi BPH ini tuh dia adalah kondisi hiperplasia atau dia tuh kayak apa ya? Terdapat penambahan jumlah sel gitu ya, yang menyebabkan si prostat ini membesar. Bisa itu terjadi di zona transisional. Nah, kalau misalnya membesar itu kan akhirnya kan si uretranya itu bakal terhimpit, yang akhirnya dia akan mengalami kesulitan dalam buang air kecil gitu. Nah, tapi itu dia sifatnya jinak dan dia tuh bisa kalau untuk tata laksananya itu bisa menggunakan TURP. Oke, selanjutnya untuk organ-organ di sistem uropoetika, pertama ada REN. Jadi REN itu letaknya di retroperitoneal. Dia itu fungsinya ada 4, ada fungsi ekskresi, fungsi filtrasi, fungsi regulasi, dan juga fungsi sekresi. Nah, untuk fungsi ekskresi dia itu berfungsi untuk menyaring darah dengan cara mengeluarkan zat sisa metabolit, kemudian zat kimia asing, dan juga zat-zat lain yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk fungsi filtrasi, dia itu menyaring proses untuk menyaring darah dan juga proses pembentukan urin. Nah, kemudian untuk fungsi regulasi, dia itu mengatur keseimbangan pH, volume, konsentrasi cairan tubuh gitu. Terus ada fungsi sekresi, dia itu menyekresikan hormon-hormon. Kemudian organ selanjutnya adalah ureter. Ureter itu dia menghubungkan antara REN dengan vesika urinaria, yang fungsinya untuk mengalirkan urin dari REN ke vesika urinaria. Nah, kemudian untuk vesika urinaria, dia itu organ berbentuk tabung muskuler, di mana dia fungsinya untuk menampung urin sebelum dikeluarkan. Nah, kemudian ada uretra. Uretra itu dia di cowok sama di uretra maskulina dan juga uretra feminina itu beda. Kalau uretra maskulina itu dia lebih panjang, dia itu dan juga fungsinya itu sebagai tempat apa ya, kayak tempat dilalui urin dan juga sperma untuk kemudian dikeluarkan gitu. Sedangkan kalau di cewek dia di uretra feminina dia itu lebih pendek dan juga fungsinya itu cuman untuk ya tempat apa ya, mengalirnya urin sebelum dia maksudnya kayak tempat mengalirnya urin untuk dikeluarkan gitu. Selanjutnya untuk alur perjalanan urin, pertama kan dia di nefron, tepatnya di glomerulus itu dia mengalami filtrasi, kemudian ke tubulus contortus proximalis, di situ terjadi reabsorpsi, kemudian ke tubulus descendens Ansa-Henle, di situ utamanya adalah terjadi reabsorpsi air, kemudian ke medula membentuk lengkung atau loop, kemudian ke tubulus ascendens Ansa-Henle, di mana dia itu utamanya adalah reabsorpsi ion-ion, kemudian ke tubulus collectivus distalis, di mana itu untuk memekatkan urin, kemudian ke ductus collectivus, papilla renalis, calyces minor, calyces mayor, kemudian ke pelvis renalis, kemudian ke ureter, kemudian ditampung di vesika urinaria, kemudian dialirkan melalui uretra untuk akhirnya keluar gitu.
Oke, selanjutnya untuk diafragma pelvis. Jadi diafragma pelvis ini itu dia terbentuk dari 3 lapisan. Diafragma pelvis, membrana perineum, dan spatium perineum profundum. Nah, untuk yang diafragma pelvis itu dia ada muskuli penyusun. Yang pertama ada musculus levator ani. Origonya itu di arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Nah, kalau insersionya dia itu ada 3 serabut. Yang pertama ada serabut anterior atau musculus puborectalis, dia itu berinsersi pada corpus anococcygeus. Kemudian ada serabut intermedia, dia itu disebut juga musculus pubococcygeus yang juga berinsersi pada corpus anococcygeus. Nah, kemudian ada serabut posterior, dia itu disebut juga musculus iliococcygeus yang dimana dia itu berinsersi pada corpus anococcygeus dan juga os coccygeus. Kemudian ada musculus coccygeus yang dimana dia berorigo pada spina ischiadica dan berinsersio pada os sacrum dan juga os coccygeus. Kemudian untuk membrana perineum dia itu adalah fascia tebal yang berbentuk segitiga dan dia itu melekat pada kerangka tulang arcus pubicum. Nah, kalau misalnya secara horizontal kemudian ke arah anterior, dia itu bakal ada celah kecil yang letaknya itu terletak di antara membrana dan ligamentum pubicum. Nah, di atasnya itu, dia itu berhubungan sama ruangan kecil yang disebut spatium perineum profundum. Dan ada lembaran otot rangka yang fungsinya itu untuk sphincter, terutama uretra, dan juga untuk stabilisator tepi posterior membrana perineum. Kemudian untuk muskuli yang ada di spatium perineum profundum, dia itu yang ada di wanita maupun pria itu ada 2, ada musculus sphincter urethra externum, yang dimana itu dia letaknya di dekat OE, sama ada musculus transversus perineum profundus. Nah, kalau misalnya yang di wanita doang, itu tuh ada musculus sphincter uretrovaginalis dan musculus compressor uretra. Oke, selanjutnya regioperineum. Nah, jadi regioperineum itu dia letaknya ada di bawah dasar pelvis. Nah, bentuknya itu kayak diamond, tapi dia tuh kayak terbagi jadi 2 regio, dibagi oleh garis sayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum. Regionya itu ada regio urogenital di anterior dan regio analis di posterior. Nah, untuk batas-batasnya, batas anterior itu ada margo inferior symphysis pubicum, kemudian untuk yang lateral itu ada rami ischiopubicus yang di anterior dan ligamentum sacrotuberal yang di posterior. Kemudian untuk batas posteriornya dia ada apex os coccygeus. Untuk regio urogenital pada wanita, dia itu dilewati oleh uretra dan vagina. Nah, vagina ini letaknya ada di posterior dari uretra. Nah, untuk strukturnya dari paling superficial ada kulit, kemudian ada fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, kemudian ada spatium perineum superficialis, termasuk ada musculus transversus perineum superficialis, terus ada musculus ischiocavernosus dan musculus bulbocavernosus. Kemudian ada fascia diafragma urogenital inferior atau membran perineum. Kemudian ada spatium perineum profunda, termasuk di dalamnya ada musculus sphincter uretra externum, kemudian ada musculus transversus perineum profundus, kemudian ada musculus sphincter uretrovaginalis dan juga musculus kompresor. Kemudian yang terakhir itu ada fascia diafragma urogenital superior. Sebenarnya untuk regio urogenital pada pria, dia itu cuma dilewati oleh uretra. Nah, strukturnya dari paling superficial itu ada kulit, kemudian ada fascia perineum superficialis,
fascia perineae profunda, kemudian ada spatium perineae superficialis, termasuk ada musculus transversus perineae superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Kemudian ada fascia diafragma urogenital inferior atau membran perineae, kemudian ada spatium perineae profunda, termasuk di dalamnya ada musculus sphincter urethra externum, musculus transversus perineae profundus, dan glandula bulbouretralis Cooperi. Kemudian yang terakhir ada fascia diafragma urogenital superior. Oke, selanjutnya untuk perbedaan pelvis wanita dan pria itu kalau di gambar ini tuh yang A itu adalah pelvis pada wanita dan yang B itu pelvis pada pria. Nah, selanjutnya untuk perbedaan yang lebih detail, jadi untuk aditus pelvis pada wanita itu bulat, kalau pada pria itu bentuknya seperti jantung. Exitus pelvis wanita luas, pria sempit. Kemudian os sacrum kalau pada wanita itu pendek, luas, kurang melengkung, dan pada pria itu panjang, sempit, melengkung ke depan. Kemudian untuk os coccygeus pada wanita itu lentur, kalau pada pria itu kuat. Nah, kemudian os ilium itu kalau pada wanita itu miring ke lateral, pada pria itu lebih tegak. Cavitas pelvis kalau pada wanita itu dangkal dan luas, kemudian kalau pada pria itu dalam dan sempit. Kemudian kalau tulang pelvis itu pada wanita itu tipis tidak kuat, kalau pada pria itu tebal kuat. Arcus pubis pada wanita membulat, pada pria sempit. Foramen obturatum pada wanita triangular kecil, pada pria triangular lebar. Acetabulum pada wanita kecil, pada pria luas. Incisura ischiadica pada wanita luas, dangkal, pada pria sempit dalam. Kemudian spina ischiadica pada wanita tidak menonjol dan pada pria menonjol. Selanjutnya membahas bidang Hodge. Jadi bidang Hodge itu ada 4. Yang pertama bidang Hodge 1 itu dia ditarik setinggi aditus pelvis. Kemudian bidang Hodge 2 dia itu ditarik dari tepi bawah symphysis os pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Kemudian bidang Hodge 3 dia itu ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Kemudian ada bidang Hodge 4, dia itu ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Nah, selama melahirkan, si perineum itu kan dia meregang dan bisa robek. Nah, supaya robekannya itu nggak sampai kena musculus sphincter ani, maka dilakukan episiotomi, jadi kayak dibuat sayatan gitu. Nah, episiotomi itu dibagi menjadi 2, ada episiotomi median dan mediolateral. Kalau yang episiotomi median, dia itu sayatannya dimulai dari garis tengah komisura posterior sampai ke bawah, tapi nggak sampai kena serabut musculus sphincter ani. Kalau misalnya yang episiotomi mediolateral, dia itu dimulai 45 derajat dari midline. Sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi, organ, genitalia, dan uropaetika. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.